Sobat Sport, senang sekali Sekar bisa berjumpa lagi bersama Anda, tentunya hanya di program Sportholic, Ignite the Spirit of Sport. Hari ini Sekar pastinya nggak akan sendirian juga ya, karena seperti biasa kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang nantinya akan berbagi cerita dan pengalaman beliau gitu kan selama menekuni salah satu bidang olahraga tertentu. Nah, kira-kira hari ini kita kedatangan narasumber dari mana? Langsung aja kalau gitu kita kenalan sama narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo Kak. Boleh dong kenalan dulu sama Sobat Sport, namanya siapa, asal jurusan apa, dan dari UKM mana? Oke, selamat siang Kak. Perkenalkan, nama saya Arya Bunga Patana. Saya dari Fakultas Pertanian, program studi Agroekoteknologi, jurusan Manajemen Sumber Daya Lahan tahun 2022. Nah, kebetulan di UKM Renang ini saya menjabat sebagai ketua umum seperti itu. Oke, berarti kita langsung kedatangan ketua umumnya UKM Renang Universitas Brawijaya gitu ya. Yang pasti nanti cerita dan informasi yang disampaikan juga bisa lebih dalam dan lebih luas gitu ya. Baik Kak. Oke, tapi sebelumnya aku mau tanya dulu, Bunga, ya? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak, baik sampai saat ini. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita langsung aja, karena tadi Sobat Sport juga tahu kalau narasumber kita hari ini kedatangan dari UKM Renang. Ya. Boleh dong kenalin dulu UKM Renang itu UKM yang seperti apa sih, terutama di Universitas Brawijaya? Oke, mungkin dari namanya aja udah ketahuan ya Kak, UKM Renang gitu. Jadi UKM Renang ini unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang olahraga renang. Nah, UKM Renang ini tujuannya itu untuk mewadahi mahasiswa maupun mahasiswi UB yang mempunyai minat maupun bakat di bidang renang seperti itu. Oke, tapi kalau di UKM Renang sendiri itu selain mewadahi minat mahasiswa di olahraga renang, maksudnya pasti ada latihan rutin untuk renangnya gitu. Betul Ada banget, kegiatan lain nggak selain itu? Oke, jadi kegiatan dari UKM Renang ini tentunya bukan latihan renang aja ya Kak. Kalau misalkan latihan renang aja itu bisa dibilang bosen gitu, iya bener Kak, bosen banget. Nah, jadi di UKM Renang ini ada beberapa kegiatan atau bisa dibilang juga program kerja kita itu latihan rutin. Nah, latihan rutin ini itu biasanya kita adakan di weekend, di Sabtu atau Minggu, menyesuaikan dengan pengurus maupun anggota kita. Itu biasanya kita adakan di pagi-pagi biasanya Kak, jam 8 atau jam setengah 9 gitu. Kayak gitu, biar baru bangun fresh gitu kan, langsung latihan renang. Langsung nyebur ke air. Betul banget Kak. Nah, selain itu biasanya kita latihan tuh di kolam renang Dieng atau di kolam renang Gajayana seperti itu. Oh, di Dieng dingin ya? Bener Kak, apalagi di Gajayana, aduh dingin banget itu. Langsung baru pagi, masih pagi tuh langsung melek gitu. Bener banget Kak, bener banget. Nah, selain itu kita juga ada kegiatan seperti namanya tuh visitasi atau benchmarking. Nah, biasanya kegiatan itu kita tuh menghubungkan antara UKM Renang UB dengan UKM Renang universitas lain untuk saling sharing gitu. Jadi kita bisa tahu nih kalau UKM Renang universitas lain tuh kayak gimana sih gitu. Apa yang membedakan antara UKM Renang UB dengan UKM Renang di universitas lain kayak gitu. Terus ada lagi juga namanya itu program kerja upgrading. Nah, upgrading ini kita biasanya seperti mengadakan workshop seperti itu Kak. Kita mengundang pemateri dan kita biasanya ngangkat tema seperti pembuatan CV, apalagi kan biasanya waktu maba-maba baru gitu kan biasanya butuh gitu akan ilmu seperti itu. Iya betul Kak. Baik soft skill dan hard skillnya kita asah gitu dari upgrading itu. Nah, selain itu ada juga kita seperti kegiatan Dies Natalis. Dies Natalis ini biasanya kita adakan untuk memperingati hari jadinya UKM Renang seperti itu. Banyak ya kegiatannya. Betul Kak, banyak banget. Nggak cuma latihan renang aja tiap hari gitu ya. Iya bener banget Kak. Bahkan ada pelatihan workshop tentang pembuatan CV. Iya betul. Jadi nggak cuma skill di bidang olahraga renang aja gitu. Bener Kak, iya bener banget. Jadi emang kita tujuannya bukan apa ya, memang tujuan ininya di renang gitu, tapi bisa dibilang dari soft skill dan hard skill kemampuan dari anggota ataupun pengurus juga kita coba asah lagi kayak gitu. Jadi selain mendukung di minatnya di renang, juga membantu untuk mengembangkan skill-skill yang lain juga. Betul banget.
luar biasa. Oke, tadi Kak Buka udah jelasin gitu ya kegiatan apa aja yang ada di UKM Renang. Tapi kita belum kenal lebih dalam nih sama UKM-nya. Mungkin boleh dong diceritain gimana sih sejarah berdirinya UKM Renang ini di Universitas Brawijaya. Oke Kak, jadi awal mulanya nih UKM Renang ada gitu di UB, itu tentunya motivasi dan dorongan dari mahasiswa maupun mahasiswi UB itu untuk membentuk wadah untuk teman-teman mahasiswa maupun mahasiswi untuk menyalurkan minat maupun bakatnya di bidang renang. Nah, untuk itu atas seizin rektorat itu akhirnya dibentuk UKM Renang UB pada tahun 2012. Nah, akan tetapi pada tahun 2013 itu mengalami kekosongan pengurus seperti itu. Jadi vakum terlebih dahulu dan mulai aktif lagi di tahun 2016 seperti itu, Kak. Oke, cukup ini ya, dinamis ya. Iya, benar ya. Sempat vakum, terus akhirnya aktif lagi sampai sekarang. Betul. Gitu ya. Oke, kalau dari struktur organisasinya sendiri seperti apa di UKM Renang ini? Untuk tahun ini mungkin tidak jauh beda seperti tahun-tahun sebelumnya ya Kak. Jadi untuk struktur organisasinya sendiri itu kita dibagi dua, ada BPI Badan Pengurus Inti dan juga BPH Badan Pengurus Harian. Nah untuk BPI ini itu terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, lalu ada sekretaris 1, sekretaris 2 dan bendahara 1 dan bendahara 2 seperti itu. Nah untuk Badan Pengurus Harian itu kita bagi jadi 4 departemen. Nah seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya itu kegiatan-kegiatan UKM Renang. Nah itu gabungan dari departemen-departemen ini. Nah, departemennya itu ada departemen coaching yang dimana dia tugasnya itu untuk melatih, lebih ke melatih anggota maupun pengurus UKM Renang seperti itu. Lalu ada departemen public relation. Nah, public relation ini seperti yang kegiatan tadi visitasi atau benchmarking untuk menghubungkan UKM Renang UB dengan UKM Renang universitas lain seperti itu. Jadi lebih ranahnya ke eksternal. Ya, eksternal. Nah, selanjutnya itu ada Departemen Human Capital. Nah, Human Capital ini berkebalikan dengan Public Relation. Human Capital lebih ke internalnya, seperti tadi ada Dies Natalis, first gathering, bonding dan segala macamnya. Nah, selain itu ada yang terakhir ada Departemen Kreatif. Nah, Departemen Kreatif ini biasanya menghandle sosial media, desain-desain dari UKM Renang seperti itu. Oke, berarti juga sebenarnya nggak jauh beda lah ya. Betul, dengan Kak. UKM-UKM olahraga yang lain. Benar. Gitu. Oke, sobat-sobat menarik ya, karena kita jadi udah lebih kenal gitu kan sama UKM Renang yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya, mulai dari kegiatannya, struktur organisasinya, bahkan tadi sejarah terbentuknya UKM Renang juga kita udah tahu. Tentunya kita nanti akan kulik lebih dalam lagi, ngobrol bersama Kak Bunga di sini tentang UKM Renang yang ada di Universitas Brawijaya. Tapi kita cut dulu sampai sini ya Kak Bunga. Oke, Kita akan Kak. lanjut di segmen setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, balik lagi di Sportholic, masih sama Sekar di sini dan narasumber kita hari ini yaitu Kak Bunga dari UKM Renang Universitas Brawijaya. Tadi di segmen sebelumnya Kak Bunga udah jelasin tentang UKM Universitas Brawijaya, UKM Renang Universitas Brawijaya, terus juga sejarahnya, kegiatannya apa aja sampai struktur organisasinya. Betul. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang ini jumlah anggota di UKM Renang berapa banyak? Mungkin alhamdulillah ya Kak, dari tahun ke tahun peminat dari UKM Renang UB itu terus bertambah gitu Kak. Untuk saat ini alhamdulillah anggota dari UKM Renang UB itu kurang lebih ada 200 orang seperti itu untuk anggotanya. Banyak banget Betul. ya. Alhamdulillah Oke. Kak. Tapi kalau di UKM Renang tuh ada kayak pembagian kelompoknya gitu nggak? Nah, betul sekali Kak. Itu biasanya kita kalau latihan rutin itu biasanya kita bagi di 3 kelompok. Jadi 3 kelompok itu terdiri dari kelompok atlet. Nah, selanjutnya ada kelompok dia udah bisa berenang tapi bukan atlet seperti itu. Itu kelompok yang kedua. Lalu yang kelompok terakhir itu biasanya anggota yang dia belum sama sekali bisa berenang gitu. Seperti itu. Jadi kayak
ikut UKM renang tuh benar-benar buat belajar dari nol. Bener gitu banget Kak, bener banget. Pokoknya kita mewadahi teman-teman anggota ataupun pengurus gitu yang pengen gitu menekuni di olahraga renang seperti itu. Walaupun sebelumnya belum punya background, Bener banget Kak. ataupun udah punya pengalaman, Bener. semua boleh join gitu. Boleh join, ya. kita fleksibel banget dan nggak menuntut gitu harus atlet, harus bisa renang. Pokoknya di UKM renang kita belajar bareng-bareng, kita asah kemampuan kita bareng-bareng kayak gitu. Oke, menarik nih. Berarti kalau kayak gitu berarti setiap latihan rutin juga ada apa ya, jenis latihannya sendiri-sendiri gitu. Iya, ya? bener banget Kak. Boleh Jadi dijelasin. Oke, jadi biasanya di setiap minggunya itu kan mungkin kalau misalkan kita menu latihannya itu aja kan boring gitu ya, Kak, bosen gitu. Nah biasanya kita tuh rapat dulu nih biasanya sama departemen coaching. Kira-kira di latihan nanti itu mau bawa gaya apa nih, mau ngasih materi gaya apa gitu. Karena kebetulan di renang ada 4 gaya kan, bebas, dada, kupu, dan punggung. Nah biasanya kita ambil gaya yang sekiranya mudah untuk dipelajari teman-teman anggota dan pengurus. Nah biasanya kita di gaya dada ataupun gaya bebas seperti itu. Nah biasanya dari situ kita baru tuh sharing-sharing di latihan rutin, biasanya di latihan renang, dan itu juga kita sesuaikan gitu dengan kemampuan dari teman-teman anggota dan juga pengurus kayak gitu. Gak sebenarnya kita kayak kamu harus bisa kayak gini, kamu harus kayak gitu, enggak. Jadi kita benar-benar pelan-pelan dia bisanya dari mana, terus kalau misalkan emang dia belum bisa sama sekali, itu kita kasih tahu gitu, kita ajarin dari awal gitu, dari teknik awal seperti itu. Berarti ini ya bisa kayak les renang Benar, juga ya, benar di banget UB. Kak. Iya, bisa dibilang apa ya, keuntungan besar sih ada UKM renang ini. Wah ini kalau yang baru tahu tapi udah semester agak akhir masih boleh jadi nggak sih? Sebenarnya ya itu biasanya kita di open recruitment anggota itu biasanya kita ada rentang untuk dia angkatan berapa gitu kan biasanya. Seperti itu, tapi gak menutup kemungkinan kita menerima misalkan kakak-kakak gitu ya yang udah semester akhir atau misalkan lagi stres banget nih atau misalkan pengen ikut join UKM renang gitu, boleh banget. Kita nggak menutup kemungkinan untuk apa ya, pilih-pilih gitulah. Jadi boleh banget ikut UKM renang kayak gitu. Oke, menarik. Karena kan biasanya kan maksudnya kalau renang ini kan olahraga yang populer banget. Terus juga walaupun orang nggak bisa sekedar nyemplung aja di kolam main air juga kayak udah sedikit refresh gitu. Bener kan. banget Kak, bener banget olahraga renang. Dan sedangkan di UKM renang ini ternyata malah bisa sekaligus dapat ilmunya, malah bisa mengembangkan skill dan mungkin bisa lebih jago gitu. Iya, bener banget Kak. Emang kita apa ya, tujuannya bukan hanya pengen mengembangkan atletnya aja gitu, tapi kita juga pengen benar-benar mewadahi. Bener banget Kak, benar-benar mewadahi mahasiswa maupun mahasiswi UB khususnya di cabang olahraga renang kayak gitu. Oke, luar biasa. Nah, kalau kita lihat dari ceritanya Kak Bunga gitu ya, pastinya kan di UKM renang ini terstruktur juga gitu ya. Bener, karena Kak. ada struktur kepengurusannya. Iya. Ada departemen coaching yang nentuin materi-materi. Iya. Terus ada juga departemen Public PR, relation. Iya bener terus Kak. apalagi tadi Human kreatif capital, dan kreatif. human capital. Iya betul. Nah, tapi kalau misalkan terus juga tadi ada pembagian atlet dan yang non atlet. Iya gitu. bener. Berarti kan pasti ada kayak momen-momen ikut turnamen, kejuaraan renang gitu kan. Iya. Itu gimana sih? Maksudnya selama ini UKM renang tuh prestasinya seperti apa? Oke, mungkin alhamdulillah ya Kak, dari tahun ke tahun kita dari 2018 selalu menyumbangkan medali gitu untuk UB, alhamdulillah. Nah, baru-baru ini itu kita di 3 tahun terakhir, tahun 2022 itu mengikuti ajang Pomprov. Itu alhamdulillah kita mendapatkan 10 medali, baik itu emas, perak maupun perunggu seperti itu. Luar biasa. Nah, selanjutnya di tahun 2023 itu kita masih di Pomprov juga, masih di Pomprov itu kita mendapatkan 5 medali, baik perak, perunggu maupun emas juga sama. Nah, di 2023 juga ini kita ada Pomnas Kak, ada Pomnas, alhamdulillah atlet UB meraih
perunggu Kak, dapat perunggu. Iya betul, biasa. perunggu. Dan baru-baru ini Kak, tahun 2024 kita mendampingi atlet UB untuk ikut di ajang perlombaan Gajah Mada Swimming Competition, dan alhamdulillah meraih medali perunggu di nomor perlombaan 100 meter gaya bebas putri. Seperti itu. Luar biasa. Aduh, aku merinding bener-bener kayak keren banget gitu. Alhamdulillah, Prestasinya Kak. banyak sekali gitu ya, dan Alhamdulillah. cukup konsisten gitu ya. Masing-masing tahun tuh pasti ada prestasi yang Bener. diraih gitu, luar biasa. Nah, pastinya di balik prestasi yang sudah diraih oleh UKM Renang Brawijaya sendiri, Iya. ada persiapan, terus juga ada perjuangan yang nggak singkat gitu ya, dan Bener usaha banget, Kak. yang nggak ringan juga ya Iya. untuk meraih semua itu. Mungkin nanti Kak Bunga boleh ya cerita-cerita dan sharing gitu Oke, ke Sobat siap. Sport, gimana sih di balik diraihnya prestasi-prestasi itu. Baik, Tapi Kak, kayak siap. tadi juga, jadi Iya. kita cut dulu sampai di sini, kita akan Oke. lanjut ngobrol setelah yang satu ini gitu ya, Kak Siap. Bunga. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini yaitu Kak Bunga dari UKM Renang Brawijaya. Tadi kita sempat nge-cut sedikit ya pembicaraan kita. Langsung aja kita masuk dan kita lanjut. Oke, Jadi siap. boleh dong Kak Bunga ceritain gitu. Persiapan ketika perlombaan yang dilakukan oleh UKM Renang sendiri itu seperti apa sih? Oke, mungkin untuk event-event tertentu ya Kak, perlombaan-perlombaan kita coba matengin gitu atlet-atletnya, dan sebelum ada delegasi untuk di perlombaan tertentu itu biasanya kita mengumumkan dulu nih ada perlombaan ini seperti itu di tanggal berapa, hari apa, dan juga siapa yang mengadakannya seperti itu. Nah, biasanya kita sharing tuh di Instagram atau enggak di WhatsApp, dan biasanya kita dapat undangan dari universitas-universitas lain yang di mana mereka mengadakan gitu ajang perlombaan itu seperti itu. Nah, biasanya dari situ kita menawarkan dan juga ada juga yang inisiatif gitu, inisiatif ke kita untuk seperti Kak, ini saya mau ikutan nih lomba ini gitu, kira-kira saya tertarik. Nah, dari adanya inisiatif itu dan ajakan dari kita, itu biasanya kita kumpulkan dulu atlet-atletnya Kak. Nah, setelah itu baru kita adakan dulu seleksi internal se-UB dulu, antar UB. Nah, untuk atlet-atlet itu sekiranya memang sudah terpilih, ada teman-teman yang berpeluang gitu untuk ikut di ajang perlombaan itu, barulah kita umumkan nih siapa aja nama-nama yang sekiranya bisa maju gitu untuk mewakili nama UB di ajang perlombaan tersebut. Iya, seperti itu. Nah, lalu dari situ barulah kita fokus, yang benar-benar fokus untuk fokus latihan untuk mengejar targetnya di perlombaan yang nanti akan diadakan. Nah, selain dari latihan renang, itu biasanya kita adakan juga latihan fisik. Nah, latihan fisik ini biasanya lari sih Kak, biasanya lari gitu. Seperti pomprov yang sudah pernah diadakan sebelum-sebelumnya, itu biasanya kita latihan fisik juga, latihan renang juga, seperti itu. Jadi di darat maupun di air juga seimbang gitu Kak. Ya. Cuma nggak di udara ya? Seperti Air itu Kak, aja. betul. Karena bisa dibilang percuma juga nih Kak kalau misalkan renang tuh gak didampingi dengan olahraga di daratnya. Iya betul Kak, jadi fisiknya juga harus dijaga, tetap dijaga, itu harus kuat kayak gitu Kak. Nah, dari situ kita biasanya memanggil pelatih gitu Kak, pelatih yang sudah bersertifikat internasional gitu Kak, untuk melatih atlet-atlet dari UB ini untuk mempersiapkan perlombaan yang akan datang seperti itu. Nah, dari situ adalah menu-menu latihan yang memang ditujukan, khusus, iya betul, khusus untuk atlet-atletnya, yang dimana kita juga alhamdulillah bisalah bertahap mengikuti Luar seperti itu. biasa. Berarti setiap
perlombaan, Iya. setiap atlet itu mungkin akan berbeda gitu ya menu Betul, latihannya, bener, sesuai Kak. dengan kemampuan dan tingkatan lomba itu Nah, sendiri. iya bener banget Kak, bener banget. Oke, luar biasa. Berarti ya itu tadi ya, di balik Iya, berhasilnya UKM Renang ini meraih juara juga nggak dipungkiri di belakang, Iya. di sebelumnya itu persiapannya sangat panjang dan juga bener Kak, karena kan lumayan berat juga gitu iya, ya. usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu kan Kak. Jadi memang bener-bener di-push juga harus, ayo bisa yuk targetnya gitu, seperti itu. Oke, luar biasa. Oke, nah kalau itu tadi dari teman-teman sendiri gitu kan, dari kepengurusan UKM Renang. Iya. Kalau misalkan ditanya tentang dukungan kampus nih terhadap UKM Renang keseluruhan, mulai Iya. dari mungkin waktu persiapan lomba atau proker-proker yang lain, itu seperti apa sih? Mungkin alhamdulillah untuk sampai saat ini ya Kak, dukungan dari UB itu terus ada gitu. Apalagi untuk perlombaan-perlombaan tertentu itu UB masih memberi dukungan gitu. Mungkin ada kekurangan sedikit saja itu di bagian fasilitas kolam renang kita itu mungkin belum ada ya Kak. Lalu untuk secret sebenarnya itu, tapi sampai saat ini untuk sekarang alhamdulillahnya masih dalam proses pembangunan untuk kolam renang. Jadi semoga di tahun depan itu kolam renang bisa kita manfaatkan gitu untuk mahasiswa maupun mahasiswi UB, khususnya UKM renang kayak gitu. Oh, amin gitu ya. Berarti kampus juga ya itu juga salah satu bentuk dukungan kampus Bener, gitu ya, bener terhadap banget, UKM Kak. Renang gitu ya. Iya. Melihat juga teman-teman dari UKM Renang juga prestasinya sangat banyak sekali Iya, gitu, betul. mengharumkan nama UB juga gitu. Iya, bener banget Kak. Luar biasa. Semoga nantinya juga UKM Renang semakin jaya gitu ya, semakin bersinar. Amin, ya Allah, semakin amin. prestasinya semakin banyak gitu. Amin. Tapi kita masuk ke ini deh, pembicaraan tentang olahraga renangnya sendiri. Oke, siap. Kalau mungkin menurut Kak Bunga sendiri deh, Iya. yang juga menekuni olahraga renang dari kecil ya, Kak, Iya, ya? Kak. Dari kecil gitu kan. Bener. Menurut Kak Bunga sendiri, apa sih manfaat atau keistimewaan dari olahraga renang? Apa yang bikin olahraga renang ini beda dengan olahraga lainnya? Iya, mungkin sepengalaman saya gitu ya Kak, yang pernah ikut di olahraga renang juga gitu, sempat menekuni juga di olahraga renang. Bedanya dari olahraga lain itu tentunya di gerakan-gerakannya sih Kak. Karena renang ini dia bisa dibilang menyatukan gitu seluruh anggota tubuh. Jadi benar-benar dipakai gitu, digunakan gitu buat Full set ya? Bener banget Kak. Jadi nggak kayak misalkan mungkin kalau lari kan biasanya mungkin kaki gitu kan. Nah, tapi kalau renang itu baik tangan maupun kaki itu benar-benar digunakan gitu. Selain itu juga buat renang, saya sendiri itu ngerasa kalau misalkan udah renang nih stresnya tuh hilang gitu. Jadi bener-bener buat rilis stres gitu. Mungkin buat mahasiswa maupun mahasiswi UB nih, apalagi teman-teman saintek gitu ya, yang punya laprak, yang punya laporan besar kayak gitu, yang harus Penelitian terus. bener, yang harus disetor setiap minggu kayak gitu. Udah stres nih, mungkin bisa banget nih ikut UKM renang terus kayak renang gitu. Itu bener-bener Ngebantu. iya banget ya, ngebantu ngerilis banget stres. gitu Kak, bener banget. Oke, nah tadi Kak Bunga barusan ngajak tuh buat ikut UKM renang itu. Kira-kira Iya. gimana sih caranya kalau misalnya Sobat Sport atau teman-teman mahasiswa-mahasiswa Iya. UB mau ikut, itu gimana caranya? Gampang banget sih Kak untuk ikut UKM renang ini. UKM renang ini nggak neko-neko, nggak harus dia atlet, nggak harus dia bisa berenang kayak gitu. Pokoknya kita nerima mahasiswa maupun mahasiswi UB yang emang niat dan minat untuk menekuni olahraga renang, itu bisa banget join UKM renang. Nah, selain itu juga kita biasanya sharing-sharing informasi terkait open recruitment anggota maupun pengurus, itu biasanya di sosial media kita. Jadi mungkin bisa dipantau terus gitu ya. Apa tuh sosial namanya? media. Mungkin untuk sosial media kita biasanya kita update terus, sering tuh di Instagram ya Kak. Mungkin bisa di follow juga, bisa dikepoin @ukmrenang_brawijaya. Gitu sih, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Bunga. Sama-sama, Kak. Terima Semoga kasih juga. apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat untuk siapapun yang menonton Amin. gitu ya. Dan Amin. semoga UKM Renang dan juga Kak Bunga semakin sukses terus ke depannya. Amin, Kak Sekar juga. Amin. Oke, aku Sekar juga mengucapkan terima kasih banyak karena Kak Bunga udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan Sama-sama, berbagi kepada Kak. Sobat Sport. Dan Sobat Sport, itulah tadi akhir dari obrolan kita bersama Kak Bunga dari UKM Renang. Semoga nantinya apa yang disampaikan
oleh Kak Bunga juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan itu aja dari kita gitu ya. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di episode Sportholic berikutnya. Dadah.